Presiden Jokowi tak main-main. Bila ada menterinya tidak bekerja sesuai arahannya, ia langsung menegur di tempat. Jika tidak, tunggu tanggal mainnya. Pasti akan direshuffle. Contohnya Erick Thohir. Menteri BUMN ini langsung ditegur Jokowi terkait perusahaan BUMN yang terlalu sering diberi proteksi penyertaan modal negara. Padahal menurut Jokowi, beberapa perusahaan tersebut sudah tidak memiliki kontribusi bagi negara. Makanya Jokowi memerintahkan Menteri Erick agar perusahaan perseroan itu segera ditutup. Sakit ditambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Sekarang lupakan proteksi-proteksi itu. Langsung tutup saja, ucap Jokowi. Selain itu, beberapa waktu silam, mantan wali kota Solo ini meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk segera menyelesaikan semua proyek infrastruktur sebelum akhir masa periodenya tahun 2024. Ia meminta agar tidak ada isu dan proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Jokowi seakan memberi pesan agar jangan ada proyek yang mangkrak seperti di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Misalnya saja proyek Hambalang yang hingga kini sulit dilanjutkan. Bahkan proyek Hambalang tersebut sampai memakan korban para kader Demokrat masuk penjara. Arahan Presiden Jokowi itu langsung disambut baik oleh Menteri Basuki Hadimulyono. Ia bahkan berkomitmen untuk menyelesaikan semua proyek berakhir hingga tahun 2023. Bila ada pembangunan infrastruktur yang diperkirakan tidak selesai pada tahun 2023 atau tahun 2024, maka harus dibatalkan. Dengan demikian, kita tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang akan datang. Jadi, jangan ada isu-isu yang kurang baik. Semua harus sudah siap ke sana arahnya, tegas Basuki. Artinya menurut Basuki, proyek baru bukannya dilarang, tapi sifatnya harus selektif dan harus bisa rampung pada 3 tahun mendatang ketika kabinet pemerintah baru berjalan. Saat ini Kementerian PUPR sudah menyiapkan semua pembangunan infrastruktur bisa dimanfaatkan dan diberikan secara baik kepada masyarakat untuk kedepannya. Untuk tahun 2022, saya ingin tujuannya nanti pada tahun 2024 semua sudah soft landing untuk pembangunan infrastruktur yang kita lakukan selama ini, tutur Basuki. Pembangunan infrastruktur untuk tahun 2022 sudah direncanakan berdasarkan asas optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi. Adapun fokus pembangunan infrastruktur baru akan sangat selektif, kecuali yang menggunakan dana pinjaman atau hutang. Menariknya, menteri yang suka main musik ini berpesan kepada bawahannya agar dalam penyusunan dan penyiapan desain pembangunan infrastruktur tidak dilakukan terburu-buru. Hal ini dimaksudkan agar mengerjakan desain lebih baik dan diharapkan bisa dikerjakan oleh kabinet selanjutnya. Ketika pembangunan infrastruktur terus digenjot oleh Presiden Jokowi sebelum masa akhir jabatannya, dimaksudkan agar tumbuh disiplin di kalangan masyarakat dan disiplin waktu. Dengan disiplin waktu berarti ikut pula membangun peradaban. Kehadiran infrastruktur menurut Jokowi akan menumbuhkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan daerah, bahkan negara lain. Dia menyebut bahwa perkara infrastruktur tidak melulu soal fisik, namun juga berdampak pada daya saing. Presiden Jokowi punya karakteristik yang berbeda dengan pemimpin lain. Perintahnya baik di lapangan maupun di dalam rapat terbatas selalu cepat dieksekusi oleh anak buahnya. Berbeda dengan pemerintahan SBY selama 10 tahun memimpin negeri ini. Terlalu banyak rapat tapi tidak mengambil keputusan. Jokowi setiap mengadakan rapat selalu mengambil keputusan yang bisa dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah. Contohnya antara lain, Menteri Luar Negeri
Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan sebagai satu kesatuan tim untuk memperoleh vaksin yang mendapatkannya cukup sulit. Setelah vaksin didapat, pemerintah tidak tinggal diam, langsung mendorong anak-anak bangsa lewat sejumlah lembaga untuk memproduksi vaksin sendiri, yakni dengan percepatan vaksinasi gotong royong, digerakkan seluruh elemen negara, seluruh kementerian, serta yang sangat aktif seperti TNI Polri, Badan Intelijen Negara atau BIN, dengan suatu terobosan vaksinasi door to door, termasuk partai politik ikut pula terlibat. Meskipun banyak kritik, Jokowi tetap menampilkan seorang pemimpin yang tahan uji terhadap kritik dan terus berjuang melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jokowi menerapkan suatu prinsip bagaimana keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara merupakan hukum tertinggi yang harus dijawab setiap pemimpin. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.